rabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, alhamdulillah ini pertemuan kita yang kesekian kali, dan insya Allah akan kita lanjutkan obrolan kita mengenai syarat terkabulnya doa. Ibu-ibu sering berdoa, nggak doanya tidak dikabulkan? Pernah ya? Jadi hari ini kita pelajari, ini sebetulnya udah tahapan kedua tapi nggak apa-apa. Kalaupun materi hari ini diterima sebagai satu materi terpisah, tetap ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan, ibu insya Allah bisa jadi manusia yang tenang, yang hidupnya tenang insya Allah. Ditenangkan sama Allah ya. Tenang itu karena ditenangkan sama Allah. Baik. Saya izin berdiri ya Bu. Kita pakai whiteboard. Kita di awal bulan lalu membahas syarat terkabulnya doa. Syarat terkabulnya doa. Doa itu ada syaratnya nih. Sama kayak ibu punya anak-anak. Ya, kalau anak ibu baik, nurut. Ibu punya anak dua misalnya. Yang satu baik, yang satu nakal. Kalau anak baik, kalau minta apa-apa, kira-kira dikasih apa ditunda-tunda? Dikasih. Nggak mungkin ditunda-tunda ya. Apalagi kalau ada duitnya, kalau ada rezekinya. Kalau anak yang nakal, kira-kira minta sesuatu langsung dikasih apa ditunda-tunda? Diomelin dulu ya. Diomelin dulu, berarti kan ada syarat tuh, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, manusia punya salah apa enggak? Ya, semua manusia punya salah. Makanya begitu minta doa, berdoa sama Allah minta sesuatu, peluang untuk langsung dikabulkan sama ditunda besar mana kira-kira? Ditunda, karena banyak dosa kan? Nah, makanya kita hari ini belajar syarat terkabulnya doa. Kemarin kita pakai dalilnya surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Surat Al-Baqarah 186 sudah kita teliti, kita sarikan, kita ambil intinya, terbagi menjadi 3 hal penyebab syarat terkabulnya doa. Yang pertama adalah jadi hamba Allah. Harus jadi hamba Allah, Bu. Hamba Allah ada ciri-cirinya nggak? Apa ciri-cirinya hamba Allah? Nah, ini harus dicari tahu nih. Nah, ini udah kita bahas, Bu, sebulan yang lalu. Ada ciri-cirinya hamba Allah. Ciri-cirinya hamba Allah itu salah satunya ingat takutnya sama azab neraka. Jadi takutnya sama azab, Bu, bukan takut nggak punya duit, bukan takut nggak bisa makan. Ya, yang kedua orang yang sabar, wasobirina, orang sabar. Kalau punya masalah sabar, jangan marah-marah dulu. Semua orang punya masalah nggak? Punya. Ibu punya masalah? Punya. Ini yang baru nikah punya masalah nggak? Yang sudah lama nikah punya masalah nggak? Ustadz punya masalah nggak? Nabi aja punya masalah. Semua punya masalah. Nah, siapapun punya masalah, pintu nomor 1 harus sabar. Kalau sabar akan mendatangkan kemungkinan hal-hal baik berikutnya. Ini di Al-Quran ada. Yang kedua, al-qanitina, yang kedua adalah orang-orang yang taat. Hari ini akan kita bahas mengenai taat kepada Allah. Ini yang akan kita bahas hari ini, taat kepada Allah. Karena syarat terkabulnya doa itu ada 3. 1, hamba Allah. 2, taat kepada Allah. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Nah, banyak orang yang taat sama Allah, tapi ternyata imannya rusak. Imannya salah. Contoh nih, Bu. Ibu punya suami misalnya, ya. Suami pulang ngasih uang. Ini mah buat bulan ini 2 juta. Tiba-tiba ternyata nah buat bayar kontrakan aja 2.200.000. Nombok 200.000 nih. Ya. Kalau Al-Qur'an ngajarinnya apa? Kalau Islam ngajarinnya apa? Begitu terima uang, apa dulu yang diterima? Apa yang dilakukan? Alhamdulillah. Bersyukur dulu. Tapi banyak orang yang alhamdulillah habis itu langsung bilang, "Pak, ini kurang, Pak. 200.000-nya lagi dari mana, Pak?" Nah, berarti dia nggak percaya dengan bersyukur Allah tambah nikmatnya kan? La in syakartum la azidannakum. Karena banyak hari ini orang yang taat sama Allah, tapi imannya rusak. Banyak orang yang berbisnis atau bekerja di bidang yang haram misalnya. Lalu begitu disuruh berhenti, terus dia ngomong, nanti kalau saya nggak kerja makan dari mana? Nah, kalau ngomong makan dari mana, berarti kan iman yang rusak dong, benar nggak?
Ya rusak imannya kan, makan dari mana? Mau saya nggak kerja, nggak punya gaji sampai sekarang masih makan. Iya kan? Berarti Allah kasih rezeki kan? Ada beberapa teman juga di sini yang udah nggak kerja, ya. Bang Agung setahu saya juga udah nggak ngantor lama banget. Bener Bang Agung ya? Masih makan dia, anaknya masih sekolah, masih. Nah ini artinya rezeki Allah kasih. Jangan sampai kita bilang makan dari mana? Makan dari mana berarti mempertanyakan Allah. Allah itu maha kuasa. Dan hari ini kita belajar taat sama Allah. Ibu mungkin masih ingat diciptakan Allah supaya buat apa? Nah, beribadah. Surat apa itu, Bu? Nah, kita baca Al-Qur'annya ya. Surat 51 ayat 50. Nah. Kalau mau dibuka surat Az-Zariyat ayat 51 surat 51 ayat 56. Yang bisa aja baca. Kalau yang nggak kelihatan nggak usah dipaksain, nanti pusing. 56. 56 ya. Betul. Apa artinya, Bu? Tidak lebih menggunakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Oke, bahasa Arabnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Sekarang kalau ibu teman-teman semua nih mendapatkan kata-kata dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya. Jadi itu jangan tersinggung ya. Jin dan jin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau menerima kata-kata kecuali untuk beribadah, apa yang ada di pikiran ibu? Aku diciptakan untuk beribadah. Kalau ibu diciptakan buat masak, berarti di pikiran ibu ngapain? Ya masak doang, benar nggak? Aku diciptakan buat kerja, berarti di pikirannya adalah kerja. Nah, kalau ibu diciptakan untuk beribadah, apa yang ada di bayangan di kepala? Beribadah, apa ibadah itu, Bu? Sholat, ngaji, puasa, sedekah, ya ibadah ya. Ibadah ya. Nah, sekarang kita breakdown. Ya, breakdown lagi apa nih? Ya. Kita pecah nih ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma dan tidaklah khalaqtu aku menciptakan jinna wal insa, jin dan manusia illa kecuali liya'budun. 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 Ya. Ini a'budu asal katanya abadah. Ya, ini ibu belajar sedikit pelajaran bahasa Arab ya supaya nyambung. Ini abadah ya'budu. Ini fiil namanya apa? Jangan pakai itu dah. Ini namanya kata kerja, Bu. Kata kerja ya, kata kerja abadah artinya abadah bahasa Indonesianya nggak ada. Indonesia nggak punya padanan kata abadah, makanya diambillah ibadah itu dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Jadinya ibadah, karena Indonesia nggak punya. Apa sih abadah? Bahasa Indonesia nggak ada. Sama kayak musyawarah, bahasa Indonesia apa? Makanya tetap musyawarah kan? Majelis itu bahasa Arab. Di Indonesia nggak ada majelis. Majelis itu artinya duduk, lupa. Jalasa, ya jelisu, majelis. Majelis itu artinya tempat duduk. Tapi majelis di bahasa Arab itu bukan tempat duduk. Ini majelis nih, orang-orang ngumpul belajar disebut majelis perkumpulan. Di Indonesia nggak ada majelis tempat duduk, coba. Majelis taklim untuk belajar jadinya. Majelis ambil bahasa Indonesia diserap jadi Indonesia. Abadah dalam bahasa Arab, abadah dalam bahasa Indonesia nggak ada. Karena nggak ada, diambil saja tuh abadah. Jadi bahasa Indonesia jadinya ibadah. Berarti ini abadah ibadah. Yang duduk dia beribadah, kata bendanya jadi abdun. Abdun apa artinya? Abdun itu artinya hamba. Ya, kan jauh ya, ibadah. Dia laki-laki beribadah, jadi hamba. Ini kan perpindahan katanya jauh nih. Bandingkan dengan fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala itu mengerjakan. Yaf'alu dia mengerjakan. Fa'lan kerjaan.
Ya kan? Masih linear ya, masih lurus kan? Tapi kalau di sini kan nggak ketemu ya, ibadah ya'budu abdun. Ibadah hamba. Oke. Nah, sekarang saya mau mengajak Ibu, kalau abdun itu berasal dari kata abadah, dan abadah itu kita artikan menghamba. Menghamba nih ya. Sekarang coba masukin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Apa yang ada di kepala? Sama nggak dengan beribadah? Kira-kira. Sama nggak kira-kira? Beda nggak rasanya dalam hati? Beda kan? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bandingkan dengan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk rasanya beda apa sama? Beda. Makanya hari ini karena orang taunya beribadah, banyak orang yang sholat tapi nggak mental menghamba, Bu. Mentalnya tidak menghamba. Ada orang bersedekah tapi mentalnya tidak menghamba. Ya saya punya duit, saya sedekah. Jadi sombong tetap ada di situ. Ada orang yang sholat tapi mentalnya bukan mental menghamba, makanya masuk masjid, masih ngobrol, masih bercanda, pakai baju sembarangan, benar nggak? Kalau menghamba nggak mungkin pakai baju sembarangan, benar nggak? Ini contoh saja. Ini bukan contoh sama. Anggaplah kita punya pembantu di rumah, asisten rumah tangga. Dia bukan hamba, bukan. Tapi kira-kira itu pembantu di rumah bisa bebas nggak di rumah kita, Bu? Nggak bisa, tetap ada aturan kita kan. Kalau disuruh masak, ya masak. Disuruh nyuci, ya nyuci. Nggak mungkin dia, ini dianggap rumah nih saya pakai celana pendek segede gini. Mungkin nggak perempuan gitu? Nggak boleh, tetap diomelin kan. Inilah konsepnya yang mau saya sampaikan hari ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Rasanya akan beda, Bu. Kalau Ibu hari ini belajar ngaji, niatnya karena ya saya pengen belajar. Rasain kalau nanti saya pengen menghamba sama Allah. Rasanya beda. Betul nggak? Ini adalah hati nih. Ini urusan hati. Ibu akan merasakan pengalaman yang berbeda kalau sholatnya semangatnya menghamba. Ngapain sholat? Ya kan saya hamba Allah. Akan beda rasanya dengan kenapa sholat udah azan. Beda rasanya. Nanti rasain ya, praktekin tuh nanti di rumah. Ya kalau ada yang nanya, kenapa sholat? Ya kan saya hamba Allah. Kenapa sedekah? Ya saya hamba Allah kok, ini duit Allah juga. Kenapa bulan Ramadan puasa? Ya ini saya hamba Allah kok. Namanya hamba harus tuh taat sama Tuhan, sama tuannya kan gitu ya. Karyawan aja taat sama bosnya. Benar nggak, Bu? Iya. Nggak mungkin karyawan nggak taat sama bosnya, Pak. Benar nggak? Oke? Hari ini satu hal pertama, taat kepada Allah semangatnya apa? Menghamba. Sekarang kita lihat bukti menghamba. Buktinya menghamba. Kita lihat bukti menghamba di ibadah-ibadah yang sudah rutin kita lakukan. Apa ibadah yang sudah rutin dilakukan? Sholat. Oke, sholat. Mana buktinya menghamba? Oke, sholat kalau buktinya menghamba, buktinya ada orang yang sholatnya buru-buru. Ada orang yang sholatnya sembarangan. Orang yang sholatnya menghamba, dia nggak akan sholat sembarangan. Mulai dari mana? Mulai dari pertama, surat 62 ayat 9. Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa perintahnya di sini? Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruhkan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mau. Oke. Kita lihat ya, ini kan ayatnya ayat tentang Jum'ah. Wahai orang yang beriman, jika diseru sholat di hari Jumat. Abang sholat cuma hari Jumat doang. Saya sedikit ngotak-ngatik ayatnya, tapi tidak mengubah arti nih ya, tidak mengubah arti. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika disuruh untuk sholat, dipanggil untuk sholat. Min, ini pakainya min. Min itu artinya dari. Kalau sholat di hari Jumat berarti fi. Harusnya kalau idza nudiya lis-shalah fi yaumil jumu'ah berarti khusus di hari Jumat. Tapi kalau min yaumil Jumat berarti di kepala kita munculnya apa? Dari Jumat sampai kapan?
Sampai Jumat lagi. Berarti semua sholat apa sholat Jumat doang, Bu? Semua sholat. Semua sholat berlaku apa? Fas'au, bersegera. Bersegera. Oke? Yang namanya sholat perintahnya adalah bersegera. Semuanya berawal dari masjid ini. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, Kecil, kalau ibu di dalam karyawan gang, di dipanggil tengah sama bos pemukiman lagi makan, non-muslim. dipanggil sama bos ke ruangan saya, Berawal kira-kira dari makan diterusin pergerakan apa anak enggak? muda yang Ditinggalin. selalu bermimpi besar. Itu bos yang manggil tuh. Dimulai dari Benar nggak? hal Bukti kita taat sama bos, benar yang nggak? paling dasar. Segitu cuma karyawan. Coba, pembantu di rumah, kesini. Di sini mereka lagi nonton berkumpul, TV. Berani nggak dia ngomong belajar gitu? merendahkan ego. Untuk belajar Karyawan dari dipanggil awal. bosnya lagi makan, berani nggak bilang, bentar bos, lagi makan saya. Hormatin dong, saya lagi makan nih. Masa nggak ngertiin? Pernah nggak ngomong gitu? Kira-kira kalau ngomong begitu apa artinya? Pecat lagi. Benar nggak? Iya. Sekarang kalau menghamba sama Allah, dipanggil untuk azan, sering nggak bilang, ntar nanggung nih tempe, 4 kali goreng lagi nih. Nah, berarti kalau menghamba mulai sekarang, ditinggal. Ini semangat menghamba. Kayak tadi kan, pembantu sama tuannya, ya tinggal. Bentar Bu, saya lagi chatting sama saya. Berani nggak dia ngomong gitu? Ya. Jadi yang namanya sholat, kenapa bersegera? Bukan cuma sekedar azannya sudah bunyi, karena kita ada mental menghamba. Kita nih hamba, Tuhan manggil ya kita datang. Ya. Karyawan saking takut terlambat, coba benar nggak? Terlambat masuk jam 8. Masuk jam 8 lewat 1 menit dianggap terlambat, uang kerajinan hilang. Ya, saking takutnya uang kerajinan hilang, dia datang pagi-pagi, benar kan? Sebelum waktunya udah datang, kalau bisa jam 8 kurang dia udah absen, tenang. Ya, aman uang kerajinan hari ini. Nah sekarang ini sama, itu baru karyawan. Nah, ini kan menghamba sama Allah. Kalau sholat mentalnya menghamba, kita akan sesegera mungkin datang begitu dipanggil. Bahkan kalau yang hambanya luar biasa, belum dipanggil sudah datang. Makanya kita bisa lihat orang-orang yang azan masih 5 menit, dia udah di masjid. Dan ini bukan berlaku di sholat Jumat doang. Hari ini orang sholat Jumat dari jam 9 udah berangkat, saya pernah lihat orang. Ya, tapi kalau sholat zuhur, entar-entaran. Nggak bisa, ini berlakunya semua. Sholat Jumat lebih istimewa lagi. Ya kan? Lebih istimewa lagi orang sholat Jumat, berarti harus lebih awal lagi. Ini kenapa kita bersegera? Karena kita mentalnya hamba. Ini di ibadah yang rutin nih. Nah sekarang bagaimana kita mau dikabulkan sama Allah kalau sholatnya saja kita sering tunda-tunda. Ya, apalagi di sholat Bu, selain bersegera. Sholat disuruh pakai baju yang terbaik, benar nggak? Surat 7 ayat 31. Sebelah kiri atas. 31. Ya, 731. Benar kiri atas, Bu? Ya. Coba. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dan setia memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Oke. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke, lihat Bu. Pakailah baju terbaik kalau mau masuk masjid. Ya. Jadi kalau mau masuk masjid, mau sholat, ibu kan kalau perempuan ahwat sholatnya di rumah ya, tidak wajib di masjid ya. Berarti di rumah juga tetap harus pakai baju terbaik apa enggak kira-kira menghadap Allah? Kenyataannya pakai mukena, dalamannya nggak pakai apa? Jangan lah, coba sekarang ke rumah mertua begitu berani ya? Jangan ke rumah mertua deh, pakai mukena tapi dalaman nggak pakai apa-apa, ke warung depan rumah berani nggak? Nggak berani. Lah ke warung depan rumah aja nggak berani, kenapa ngadep Allah berani coba? Ya kan? Kan pembandingnya begitu kan? Ke kondangan pakai baju bagus. Di kemarin kondangan tuh saya diundang. Iya, diundang saya. Ceritanya diundang. Diundang juga saya nggak berangkat lah. Jauh-jauh ke sana. Doain dari Jawa aja kan bisa. Kondangan pakai baju paling bagus. Sholat pakai daster bolong, pakai mukena. Pantas nggak kira-kira? Tuhannya siapa? Kalau memang menghamba, ya pakai baju yang bagus dong. Dan baju bagus ini relatif ya.
Kalau ibu nggak punya baju mahal, ya berarti baju terbaik yang ibu punya apa? Iya. Yang terbaik yang ibu punya. Jadi nggak harus sama dengan orang lain. Oh dia pakai jas, saya nggak pakai jas. Itu jas karena dia punya. Kalau ibu nggak punya ya berarti sudah sabar dengan yang ibu punya saja kan. Kenapa dia kaos terus Pak? Ya memang dia punyanya kaos. Iya kan? Bukan berarti yang pakai kaos terus jadi salah masuk masjid. Ya belum tentu loh ya. Ya, nah sekarang kita lihat Allah ngasih berapa baju sih sama kita? Banyak kok bener nih. Kita lihat ya. Kalau Allah ngasih baju berapa ya berarti kita harus lihat Quran surat 7 ayat 26. Apa Bu? Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Oke. Tetapi pakaian waktu. Takwa. Nah, Pakaian takwa bukan pakaian waktu. itulah yang lebih baik. Oke. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Oke, lihat Bu, kita lihat. Allah ngasih baju apa saja? Pertama, baju untuk menutup aurat dan perhiasan. Benar enggak? Ya. Baju pertama adalah baju untuk tutup aurat dan perhiasan. Makanya baju kita itu selain fungsinya menutup aurat juga harus bagus jadi perhiasan. Jadi beli baju bagus nggak apa-apa karena Allah juga sudah bilang pakai baju yang buat menghias diri. Jadi ada baju yang warnanya pink, orange, ya boleh saja nggak ada masalah. Yang penting fungsi utama nomor satu adalah tutup aurat. Dan baju kedua yang Allah kasih apa? Baju takwa. Cuma masalahnya di situ pakai artinya tetapi, benar nggak? Kalau tetapi di kepala kita apa munculnya? Di kepala kita munculnya apa? Pilihan kan? Baju terbaik menutup aurat, tetapi baju takwa kan seakan-akan itu jadi pilihan. Kalau nggak punya baju ini yang bagus, ya pakai baju takwa karena baju takwa yang lebih baik kan begitu ya. Makanya kita sering lihat orang yang bilang, saya mah yang penting jangan jilbabin hati dulu dah. Jangan sampai pakai jilbab tapi hatinya masih busuk. Kan ada orang yang ngomong begitu kan? Benar nggak? Sekarang kita perhatiin ayatnya. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Kami sudah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat dan perhiasan. Lanjutannya sambungannya pakai apa? Pakai bal apa pakai wa, Bu? Kalau bal artinya tetapi, kalau wa artinya dan. Dan berarti kan wa libasu taqwa dan pakaian takwa. Allah ngasih dua baju. Satu baju buat perhiasan dan tutup aurat, yang kedua baju takwa. Baju takwa yang baik. Baju takwa buat apa? Baju ini nih kerudung semua buat tutup aurat dan buat perhiasan. Baju takwa buat ngelurusin apa? Ngelurusin hati. Lihat, kenapa baju takwa urusannya dengan hati? Baca surat 49 ayat 3. Ya, dan orang-orang yang melemahkan suaranya di sisi Rasulullah, betul kan itu? Iya. Adalah orang-orang yang sudah Ada diuji hatinya nggak? untuk menjadi. Nah, berarti takwa ujian apa? Ujian hati. Yang namanya takwa itu ujian hati. Surat 49 ayat 3. Ketemu nggak, Bu? Ya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah adalah orang-orang yang sudah diuji hatinya untuk menjadi takwa. Maksudnya apa merendahkan suaranya? Hormat sama Nabi kan? Ibu begitu nikah sama suami, hormat sama suami. Suara istri nggak boleh lebih tinggi dari suara suami. Ini kan diuji hatinya, benar nggak? Apalagi suaminya kurang ganteng misalnya, kurang banyak duit gitu ya, sehingga istrinya masih sering kurang misalnya gitu ya. Tetap harus merendahkan suaranya di hadapan suami, benar nggak? Ini ujian hati, memang sulit sekali, sulit. Sekarang ibu deh, ibu pernah ditabok nggak, Bu? Pernah nggak? Kira-kira kalau ditabok sakit? Contoh. Kalau ditabok, Bu, sakit karena ditabok berapa hari hilangnya? Berapa, Bu? Berapa hari? Tabok begini berapa hari hilangnya sakit? 2 hari hilang nggak? Hilang ya kan? Tapi sakit hatinya berapa lama hilang kira-kira? Lama banget. Nah, itu dia. Itulah ujian hati.
Ujian hati. Itulah ujian ketakwaan. Takwa itu urusan hati. Ibu dikatain orang, ibu bisa mudah memaafkan. Saya maafin kamu di mulut, di hati belum tentu. Nah, makanya inilah belajar takwa kita. Belajar takwa. Ya. Makanya Allah kasih 2 baju. Satu baju buat di luaran sini, dan baju buat di hati nih. Supaya apa? Supaya kalau dikatain orang kita mudah memaafkan. Kalau ada orang mancing-mancing marah, kita mudah nahan marah, ya kan? Kan ciri-ciri takwa begitu kan? Ciri-ciri takwa kan? Bersedekah di kala sempit dan lapang, menahan marah, memaafkan. Kalau bikin salah cepat minta ampun. Kita kalau bikin salah apain biasanya, Bu? Kita kalau bikin salah biasanya kita marah-marah atau kita nyari dia juga sama salah, cari teman ya, Bu ya. Orang takwa nggak gitu. Orang takwa kalau salah, oh ya maaf saya salah, selesai. Nah itu harus belajar makanya. Bagaimana hati bisa dikontrol? Ibu harus punya ilmunya. Ya kan? Ibu naik motor belajar dulu apa langsung bisa? Ya belajar dulu. Orang yang belajar motor di gang tiba-tiba ke jalan raya langsung bisa apa enggak? Enggak bisa juga, harus latihan. Udah motor sepeda udah ajak orang. Nah, ya. Nah, hari ini Allah kasih 2 baju. Satu baju buat nutup aurat, satu baju takwa. Supaya apa? Supaya ibu jaga hatinya. Ada yang ngatain nggak langsung marah, ada yang ngomongin nggak tersinggung. Ya. Kalau ibu bikin salah cepat-cepat minta maaf, nggak ngotot-ngotot gitu loh. Kita kan kalau bikin salah ngotot kan? Kan yang salah bukan saya doang, kamu juga salah. Ya, sampai kapan kalau begitu? Sampai kapan? Makanya hari ini, Bu, hari ini banyak orang yang hijrah. Banyak orang yang hijrah. Setelah hijrah yang diperbaiki apanya? Dandanannya yang diperbaiki. Benar nggak? Pakai gamis, pakai peci, pakai jenggot, pakai jilbab syar'i panjang. Tapi begitu jalan di mana-mana masih belum jaga hati. Masih tertarik sama ngomentarin orang. Benar nggak? Padahal ada hak nggak kita ngomentarin orang? Ya? Tetangga punya kulkas baru, ibu yang masuk angin. Benar? Ada nggak? Tetangga beli mobil baru, ibu yang mikirin tuh bayarnya gimana ya dia ya. Itu kan hati nggak dijaga, benar nggak, Bu? Hari ini banyak orang yang begitu, makanya banyak hari ini negatif tuh. Penilaian negatif sama orang-orang yang beratribut Islam. Islam tapi kok mulutnya kayak gitu. Benar nggak, Bu? Pernah dengar nggak? Jilbabnya panjang tapi kok mulutnya kayak gitu. Nah, jadi ada orang nanya sama saya, Ustaz, mana yang lebih bagus? Berjilbab dulu atau jilbabin hati dulu? Saya bilang beda pakaiannya. Dua-duanya bareng, Bu. Nggak bisa satu-satu. Jilbabin rambut pakai kerudung, jilbabin hati pakai takwa. Itu. Ini takwa ini beda. Ibu kalau ke masjid pakai baju takwa, begitu masuk masjid apa yang muncul di perasaan kita? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Begitu masuk masjid, rumah siapa itu, Bu? Ibu kalau jadi karyawan atau jadi anak deh, jadi anak bikin salah, tiba-tiba dipanggil sama bapak, ke rumah saya kamu. Masuk rumah tuh apakah tenang? Nggak mungkin tenang. Karyawan bikin salah, dipanggil sama bos. Sampai depan bos, apa mungkin nggak, bos? Kapan naik gaji, bos? Pernah nggak ngomong gitu? Berani nggak ngomong gitu? Enggak. Sekarang manusia mana yang nggak punya dosa? Ayo tunjuk tangan. Berarti kan kita masuk masjid bawa dosa, benar nggak, Bu? Kalau kita mentalnya menghamba, masuk masjid apa coba? Rasanya kikuk dong, bener? Rasanya tuh, ya Allah saya banyak dosa. Ke rumah Allah gimana ini ngadep Allah? Harusnya kan rasa malu kan begitu ya, Bu ya? Karena kita semua punya dosa. Orang yang sholatnya menghamba, orang yang sholatnya mentalnya ini menghamba nih, begitu masuk masjid nggak bakalan punya rasa yang tenang, Bu. Kenapa ini di rumah Allah nih? Saya harus minta maaf nih. Coba aja deh, ibu punya utang 100.000, belum bisa bayar, terus hari itu dipanggil sama yang ngutangin. Nggak usah gede-gede utangnya, 100.000 aja. Ya kan? Terus sampai rumahnya kira-kira gimana? Iya kan? Gimana rasanya? Nggak enak kan? Mohon maaf ya, Bu, saya belum bisa bayar, mohon maaf, bener nggak? Nggak mungkin kan, Ibu? Bu, saya mohon maaf belum bisa bayar utang, boleh nggak minjem lagi 2 juta? Ya, kalau kita kan begitu ya sama Allah ya. Masuk masjid belum sempat minta ampun dan bilang, ya Allah saya butuh mobil ya Allah, saya butuh rumah ya Allah, minta lagi, benar tak? Kalau menghamba apa yang dilakukan pertama? Ya minta ampun dulu, ya Allah saya minta maaf ya Allah,
salah ya Allah. Ini mental makanya. Kalau baju yang ini adalah baju luaran, baju fisik. Kalau baju takwa ini baju batin. Jadi sholat ini ada baju batin yang harus dipakai. Jadi sholat itu ada mental punya salah, mental hamba yang lagi menghadap tuannya lagi banyak salah, makanya sholatnya bisa nangis nanti. Ya, kalau nggak punya mental itu, sholat nggak bakalan bisa nangis, benar nggak? Susah. Ya, makanya. Nah, ini lagi latihannya nih, Bu. Nih, kita belajar ilmunya nih. Ya. Nanti Ibu praktekin begitu masuk masjid, sholat itu masuk, ya Allah ini saya banyak dosa ke sini nih. Kira-kira Allah mau terima saya apa enggak ya, kan begitu mentalnya. Inilah mental menghamba. Tuh, kalau doanya mau dikabulkan, sholatlah dengan mental menghamba. Bukan mental kewajiban. Kalau mental kewajiban mah selesai melaksanakan sholat habis itu selesai kan, benar enggak? Enggak ada rasa apa-apa. Ya, inilah mental menghamba. Apalagi coba? Ini di sholat nih, Bu. Baru bersegera sama pakai baju. Ya, mulai hari ini jangan lagi tuh pakai baju mau kena doang, dalamnya nggak pakai baju ya. Harus pakai baju terbaik. Iya ada soalnya, Bu, yang nggak gitu. Saya nggak ngisi kajian gini kan ibu-ibu pada ketawa semua. Habis itu gini kan. Saya biasanya cuma mau kena doang. Dan sekarang kalau kena doang, Bu, kalau begini doang kira-kira keangkat nggak di sini, Bu? Kelihatan nggak auratnya di sini? Apalagi yang sholatnya mungkin secara teori belum paham, angkat tangannya ketinggian, Allahu Akbar. Kan perempuan nggak begitu angkatnya. Kalau begini ya kelihatan semua tuh sudah. Apalagi kalau mukenanya yang nggak terlalu panjang. Oke? Ya, ini baru sholat. Mentalnya harus bersegera dan menghamba. Harus mental menghamba. Beda nggak rasanya kira-kira? Beda, Bu, nggak mungkin sama. Hari ini di kepala kita begitu lihat sholat, mentalnya menghamba. Beda sama kemarin sholat, mentalnya kewajiban. Akan beda. Oke, ini menarik napas panjang gitu. Iklan. Oke? Lanjutin ya. Kita lanjutin, Bu. Iya. Sholat sudah. Terus habis sholat apa ibadah yang biasa kita lakukan? Zikir. Oke. Apa zikir yang zikir sebagai zikir seorang hamba? Apa zikir yang akan keluar dari seorang hamba yang banyak dosa? Minta ampun. Astagfirullahaladzim. Jadi lebih banyak minta ampun daripada minta duit. Iya dong, bener lah. Kan banyak salah. Sekarang gini deh, kalau ada karyawan bikin salah, dipanggil sama bosnya. Apa yang keluar dari mulut karyawan? Apakah dia minta naik gaji? Apakah dia minta bonus? Enggak kan? Dia bilang apa, bos? Nggak naik gaji nggak apa-apa deh, bos. Yang penting tetap kerja, benar? Nggak naik gaji nggak apa-apa, nggak dapat bonus tahun ini nggak apa-apa deh, bos. Yang penting saya tetap gajian tiap bulan, benar nggak, Pak? Nggak utama gajinya naik, nggak utama bonusnya dapat. Yang penting tetap dikasih kesempatan kerja, benar? Nah, sebagai hamba Allah, apa yang harus didahulukan? Ya minta ampun dong. Supaya apa? Supaya masih dikasih kesempatan bertobat kan? Coba kalau ibu nggak dikasih kesempatan tobat, udah kayak Fir'aun, dimatiin aja langsung. Kalau dimatiin langsung, sempat tobat nggak? Makanya zikir seorang hamba. Surat 3 ayat 16. Apa yang diminta? 3:16 kali sebelah kiri atas. Nah, ya kan? Nah, yang namanya hamba itu doanya begitu, ampunilah dosa-dosa baik. Ya, surat ini. Itu surat apa, Bu? 3 ayat 16. Ya. Nah,
Itu orang-orang yang berdoa. Ya, orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berdoa. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Lihat, ada nggak di situ minta duit? Ada. Minta ampun dulu nomor satu. Sekarang kita lihat Nabi Adam itu hamba Allah bukan? Pernah bikin salah nggak? Pernah. Doanya Nabi Adam apa? Ya, surat 7 ayat 23. Surat 7 ayat 23. Sebelah kanan atas. Ya. Nah, Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. nah, minta ampun apa minta duit? Minta ampun. Ini Nabi Adam Bu bikin salah, dia udah tinggal di surga. Di surga tuh serba enak Bu. Mau buah tinggal metik, mau minum tinggal nyendok. Udah di surga. Ya ibarat kalau di dunia mah orang kaya lah, ya kan? Mau makan tinggal beli, tinggal gojek dateng. Karena apa aja punya kan, begitu kurang lebih ya contohnya ya. Gitu. Makanya orang yang kaya sebetulnya sudah berada di pinggir-pinggiran surga kan gitu sebetulnya. Karena dia mau apa aja ada sebetulnya kan, ciri-ciri surga kan begitu Pak. Mau susu ada, mau apa aja ada. Hari ini banyak orang kaya yang seharusnya itu dia sudah menikmati surga di dunia loh sebetulnya, ya kan? Karena apa aja ada, dia mau apa aja bisa kok. Dia mau ke dokter yang paling mahal bisa bayar, mau ke luar negeri dia bisa bayar tiketnya dan lain-lain kan sebetulnya itu seperti sudah ada di surga. Cuma banyak orang kaya perilakunya bukan perilaku penduduk surga, benar nggak? Ya kan? Nah, lihat Nabi Adam bikin salah di surga, ya, dan dia lagi hidup enak tuh di surga tuh. Setelah bikin salah dan Allah marah sama dia. Apa yang dia minta? Cuma minta ampun kan, ya Allah minta ampun. Dia nggak minta, ya Allah jangan keluarin dari sini dong ya Allah, kasih kesempatan sekali lagi. Minta gitu nggak? Enggak. Saya terserah Allah dan yang penting Allah maafin saya, yang penting Allah ridho sama saya. Yang penting Allah maafin saya. Lihat. Nabi Yunus sama Allah bukan? Jelas dia Nabi kan? Apa doanya waktu dia bikin salah dan dimasukin ke perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka ini untuk benar-benar surat 21 ayat 87. Ini hamba Allah. Ada nggak doa minta dikeluarin dari perut ikan? Gak ada. Dia tuh di perut ikan Bu dan nggak pernah minta sama Allah, ya Allah keluarin dari sini dong ya Allah, nggak pernah. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Surat 21 ayat 87. Benar nggak? Apakah Nabi Adam, apakah Nabi Yunus doanya begini, dia nggak minta selamat dari masalahnya? Tetap Allah paham, di balik doanya dia minta selamat. Di balik doanya, iya jelas. Kita hari ini lebih banyak minta selamatnya, tapi nggak minta ampunannya. Benar nggak? Harusnya yang namanya hamba lebih banyak minta ampun dulu. Kenapa minta ampun dulu? Karena dengan minta ampun itu sebetulnya membuka pintu rezeki, kan sebetulnya begitu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Pada surat 71 ayat 10 sampai 12. Ya. 71 10 sampai 12. Apa Bu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya. Ayat 10-nya. 10-nya apa? Artinya aja langsung. Artinya, dan tidak ada orang teman karib pun menanyakan temannya. Bukan, surat 71. Maka aku berkata pada Itu surat apa? Oh iya, Salah. Surat itu 70 tadi. Ya. Ya, apa bunyinya Bu? Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Ya. Sungguh Dia Maha Pengampun. Oh, mohon minta ampunlah sama Allah. Apa yang akan dijanjikan Allah? Ayat 11.
niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat Tuh, dari langit. kalau minta ampun Allah turunkan hujan. Semua konsep rezeki dalam Al-Quran disebutnya air. Karena air yang menghidupkan. Kan Allah menciptakan bumi lalu dihidupkan dengan air, kan begitu. Makanya hari ini kalau ada suami istri yang belum dikaruniai keturunan, disunahkan hujan-hujanan yang langsung. Ya, yang bukan di bawah genteng tapi yang langsung ya. Yang langsung. Itu disunahkan begitu karena Allah bilang apa? Allah menghidupkan dengan air. Berarti air itu rezeki kan? Lanjut Bu. Ayat 12-nya apa? Dan dia memperbanyak harta dan Nah, anak-anakmu. memperbanyak harta dan anak-anak. Bayangin tuh. Dengan minta ampun justru banyak harta dan anak-anak. Allah bilang gitu. Berarti kesimpulannya membuka pintu rezeki pintunya dengan apa? Istighfar, bukan lembur. Bukan. Hari ini orang berpikirnya apa kalau dapat rezeki? Lembur kan? Wah, alhamdulillah, tapi kurang nih, saya harus lembur nih. Alhamdulillah, tapi kurang nih, saya ngojek nih. Kan begitu. Ya. Jadi, kalau mau dibukakan pintu rezeki, sebetulnya pintu pertamanya adalah istighfar. Makanya hamba Allah itu dapat apa? Istighfar. Saya dapat duit aja istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Dapat duit banyak, astagfirullahaladzim. Dapat duit dikit, astagfirullahaladzim, lebih keras lagi. Ya. Kenapa? Ya karena itu membuka pintu rezeki. Kita harus waspada betul-betul. Jangan-jangan ini duit, Bu. Uang yang datang ke kita itu belum tentu manfaat loh, Bu. Bener nggak? Iya. Ada uang yang datang malah bisa bikin kita taat sama Allah. Ada uang yang datang malah bisa bikin kita maksiat dari Allah. Bener nggak? Iya. Iya, makanya istighfar dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, semoga nih uang bukan jadi masalah buat saya. Bener nggak? Ada orang yang dapat duit malah jadi masalah. Ya, di luar negeri itu ada orang Inggris atau orang Amerika, saya lupa ya. Dia itu tukang sampah, tapi dia suka pasang lotre. Setelah dia pasang lotre, dia menang ratusan miliar. Selesai dia dapat duitnya, ternyata duit itu bikin dia kerjanya mabok sampai habis duitnya. Setelah habis uangnya, dia jadi tukang sampah lagi, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Coba. Berarti kan uang yang ratusan miliar datang, bukan jadi kebaikan kan? Ya. Ini semangka sama gorengan tuh meskipun ada di dekat saya belum tentu rezeki saya loh, Bu. Harus istighfar saya ini. Ya kan? Karena pernah saya ngisi kajian di Ciputat, saya ngisi kajian. Tuh kue di meja saya sampai selesai. Kan nggak mungkin lagi ngisi kajian makan, Pak. Selesai ngisi kajian duduk dong. Oke, yuk makan bareng-bareng yuk. Ada yang nanya, "Ustaz, gini tinggal satu." Oh, bantu rezeki saya. Ya kan? Tiba-tiba anaknya ada tuh diambil. Alhamdulillah. Dari depan, dari awal sampai belakangan bukan rezeki saya ternyata. Benar nggak? Iya. Yang sudah tersidang di depan belum tentu rezeki ibu. Makanya banyak-banyak istighfar supaya jadi rezeki ya. Oke ya, ini ibadah nih. Semua yang namanya ibadah harus mentalnya menghamba. Harus mentalnya menghamba. Ya, mau sedekah, mau sholat, mau zikir, mau puasa, mau sedekah. Ini yang pasca ngangkat beras itu juga mentalnya mental menghamba. Mental menghamba. Makanya kita kan memuliakan anak yatim. Berarti yang mulia siapa? Dia apa kita? Dia. Ibu belajar hari ini mentalnya harus menghamba. Mentalnya menghamba. Yang ngajarin mentalnya juga menghamba. Makanya yang ngajarin memuliakan, yang diajarin ikut memuliakan. Jadi saling memuliakan pada akhirnya, benar nggak? Iya. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya saya gurunya, hormat sama saya. Nggak begitu. Nggak begitu. Ya, oke. Ini soal ibadah. Sekarang kita belok soal makanan. Makanan perlu menghamba apa sekedar kenyang? Perlu menghamba. Kenapa perintahnya harus menghamba? Kita lihat ya, ini belok nih sedikit nih. Bukan belok, memang ini termasuk materi dalam ketaatan. Oke, buat orang makanan ya, buat seluruh manusia, perintah Allah. Buat seluruh manusia. Surat 2 ayat 168. Nih. Apa bunyinya, Bu? 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. 168. Ya. Wahai manusia makannya itu. Ya betul. Wahai manusia makanlah
dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah sungguh itu sudah yang nyata baginya. Sungguh setan itu musuh yang nyata, ya. Iya. Perintahnya bagi seluruh manusia. Ini seluruh manusia, Bu. Seluruh manusia berarti orang Islam doang, apa ada orang non Islam di situ? Ah, semua universal. Yang namanya ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Perintah nomor satunya makanlah yang halal. Jadi mau Islam, mau Kristen, mau nggak punya agama, perintahnya makan yang halal. Plus baik, ya, toyib. Dan makan jangan ngikutin setan. Betul. Kan itu begitu ya. Jangan ikutin setan. Sekarang saya tanya, ibu makan karena mencari makanan yang halal dan baik atau yang sesuai nafsu saya? Baik. Iya bener nih. Ya. Lebih utama cari makanan halal dan baik atau cari makanan yang sesuai selera saya? Mana? Nah, berarti kalau sesuai selera, kira-kira ada orang yang ngomong begini, saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Ada nggak yang kayak gitu? Berarti itu kira-kira ngikutin perintah halal baik atau ngikutin ini nafsu? Iya. Kalau ibu bilang saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal, berarti ibu ngikutin siapa? Setan, ngikutin nafsu, Bu. Bener nggak? Iya kan? Nggak mau pakai saus, Ustaz. Ya kalau nggak mau pakai saus berarti ngikutin. Nggak ya? Ini orang yang bilang saya nggak bisa makan, artinya dia mau mengkondisikan kan? Tapi saya mau makan, cuma saya nggak mau pakai saus. Ya berarti dia masih mau, ya kan? Masih makan. Tapi kalau dia bilang kalau nggak ada sambal saya nggak makan, berarti kan dia nggak mau makan tuh, harus ada sambal. Berarti kesimpulannya dia makan diatur siapa, Bu? Diatur nafsunya dia kan? Diatur setan. Saya nggak bisa makan kalau bukan di restoran mewah. Kalau di warteg pinggir jalan saya nggak bisa. Berarti makan diatur siapa? Padahal perintah Allah makanlah yang mau ada sambalnya nggak ada sambalnya asal halal dan baik makan. Mau ada kuahnya nggak ada kuahnya asal halal dan baik makan. Makanya kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa makan kalau nggak pakai kuah, berarti hidupnya diatur sama setannya bentuknya kuah, bener nggak? Iya dong. Ya kan sesederhana itu kan bos, betulnya kan? Ini soal makanan loh, Bu. Kalau ibu yang namanya menghamba dikasih apapunnya terima, betul nggak? Allah kasih rezeki hari ini tempe goreng, tahu goreng, semangka, alhamdulillah. Jangan begitu dikasih tempe goreng, tempe lagi. Beneran? Itu berarti ngikutin siapa? Iya. Makanya Rasulullah melarang kita mengomentari makanan, betul nggak? Kalau makanan keasinan dan kita udah sendok, tetap harus dihabiskan, betul nggak? Ya kalau memang itu beda nanti kita akan bahas. Ada orang yang sudah tidak bisa makan asin, berarti asin tidak baik sama dia. Benar nggak? Ini makanya ada halal dan baik pasangannya. Saus tidak baik. Saus tidak baik buat dia, gitu. Karena dia nggak karena kalau makan saus nanti jadi sakit, gitu loh, Bu. Ini ada dua faktor. Yang pertama adalah halal dan baik. Jadi kalau ibu bilang, waduh saya nggak bisa makan yang asin karena faktor kesehatan, berarti asin itu bukan ikutin setan karena tidak baik buat ibu. Ada orang yang saya udah nggak makan nasi karena saya sakit diabetes misalnya, ya berarti nasi tidak baik buat dia, ya kan? Tapi ada orang sehat, nggak ada punya penyakit apa-apa, terus bilang saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal, saya nggak bisa makan. Halo, saya mau tetap makan, Bu. Saya kan cuma bilang saya suka teri kacang ya kan, tapi nggak ada teri kacang saya kan tetap makan. Ya Bu. Nah, yang paling cuma hambar di sini kan, tapi bukan berarti nggak bisa makan kan? Nah, itu bedanya. Ada orang yang mengkhususkan harus ada sambal. Kalau nggak ada sambal dia nggak bisa makan dan dia jadi marah-marah kemana-mana gitu loh. Ya kan? Istrinya dimarahin, masuk warteg sambalnya habis, tukang warteg gimana sih sambalnya nggak diceritain? Nah, emang siapa ente? Ada nggak yang begitu, Pak? Ada. Ya, sekarang buat orang beriman, Bu. Buat orang beriman, surat 2, 172. Ya, Pak, coba lihat apa artinya. Orang yang beriman. Nah, sekarang yang dipanggil siapa? Orang beriman. Berarti orang yang non-Islam dipanggil nggak?
Enggak. Tidak haid. Ya kan? Coba lihat Bu. Apa perintahnya? Makanan dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Oke, kita potong ya. Makanlah yang baik dari yang kami rezekikan kepadamu. Berarti buat orang beriman halal udah nggak disebut Bu. Kenapa? Halal sudah mutlak ya. Tapi yang disebutkan adalah yang baik. Diikuti dengan syarat berikutnya apa? Yang direzekikan kepada. Berarti ada nggak makanan baik tapi bukan rezeki kita? Boleh dimakan nggak? Ya nggak. Kalau dimakan jadi haram kan? Bukan rezekinya. Dan hari ini ada orang yang makan yang bukan rezekinya dia. Duit itu Bu, 2 miliar, duit baik Bu, tapi bukan rezeki dia, diambil, jadi haram. Benar? Iya. Makanya makanlah makanan yang baik yang direzekikan. Kalau yang nggak direzekikan jangan diambil, bukan punya kita. Makanan baik yang bukan rezeki kita lalu kita ambil jadi haram, jadi tidak baik. Nah, terusin Bu ayatnya Bu. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah Allah. Menghamba kan? Apa bahasa Arabnya? In kuntum iyyahu ta'budun. Ya kan? Ta'budun asal katanya abadah lagi kan? Jika kamu betul-betul menghamba sama Allah, benar enggak? Ya kan? Jika kamu menghamba sama Allah. Ya. Kita lihat ya. Coba Ibu lihat. Orang makan makanan yang baik disuruh bersyukur. Korelasinya kalau buat saya nggak nyambung. Seharusnya semua orang kalau makan makanan yang baik mutlak harus bersyukur, benar nggak? Ibu kalau dapat makanan yang baik otomatis bersyukur kan? Sekarang kita lihat banyak nggak orang yang makan makanan baik tapi kenyataannya tidak bersyukur. Kita lihat, Bu, mana lebih baik makan McD sama sayur asam pakai tempe, mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Sayur asam pakai tempe sama McD, mana yang lebih baik? Ya, tapi banyak orang yang sayur asam lagi, sayur asam lagi. Ya kan? McD Bu, secara bahasa Inggris itu junk food. Junk food itu artinya makanan sampah. Mereka aja udah kasih namanya junk. Banyak micinnya, banyak macam-macamnya. Dia halal tapi belum tentu baik. Hari ini fenomenanya anak-anak perempuan SMP kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu terlambat menstruasi. Setelah dibawa ke dokter, kebanyakan micin, makan ciki dan lain-lain. Bener kan? Cek. Silakan. Ya. Lah kalau anak SMP kelas 1, kelas 2 belum menstruasi berarti kan ada masalah tuh dengan tubuhnya kan. Setelah dicek ternyata dia kebanyakan makan micin. Hari ini kan mereka lebih suka makan McD daripada sayur asam dan tempe, benar enggak? Iya. Coba. Kalau punya suami tiap hari kasih tempe sama sayur asam aja. Hari pertama mungkin oke, hari kedua oke, hari ketiga tapi begitu diganti McD, ini dong McD dong, ya kan? Jadi buat saya ada kombinasi yang saya pikirin, oh iya ya, ternyata banyak orang yang dikasih makanan baik tapi tidak bersyukur. Karena dia ngelihat apa? Ngelihat selera, didasarkan ke selera sini nih. Iya kan? Iya. Karena nggak sesuai seleranya dia, jadi dia tidak bersyukur. Padahal itu baik tuh. Sekarang Ibu makan sambal kebanyakan, baik apa enggak? Enggak. Ada orang makan sambal kebanyakan langsung dibawa ke rumah sakit kan? Yang waktu itu konten tuh artis kan? Kenyataan berarti sambal kebanyakan baik apa enggak? Enggak. Lalu ada orang yang kalau enggak pakai sambal level 20 enggak bisa makan, kan berarti dia apa? Merusak dirinya sendiri kan? Lihat Pak ini. Jika kamu betul-betul menghamba kepada Allah. Coba gimana cara nyambunginnya? Makanan sebagai bukti menghamba. Coba gimana cara membuktikannya? Makanan yang baik sebagai bukti taat sama Allah, sebagai bukti menghamba sama Allah. Bagaimana mengkorelasikannya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira gimana? Kayak gini, ini contoh sederhana. Kalau ibu, abang deh, kerja di kantor, karyawan yang nurut, rajin, berprestasi. Bosnya adalah bos yang baik,
tidak pernah gagal bayar gaji, tidak pernah gagal bayar bonus. Baik. Ini bos baik ketemu karyawan berprestasi. Kira-kira bosnya ngasih apa ke dia? Hadiah dong. Saya kasih hadiah kamu motor operasional. Oke? Sebagai bukti dia taat sama saya kasih motor. Nah, motornya warna merah motornya, ya kan? Motor berapa umurnya motor kira-kira? 5 tahun. 5 tahun, anggaplah 5 tahun ya. Kependekan 5 tahun, 10 tahun lah. 10 tahun. Berarti kalau beli motor sekarang, 10 tahun lagi motornya rusak, nggak bisa dipakai. Wajar apa nggak wajar? Wajar. Ya, ibu beli lampu nih. Lampu berapa lama bu kira-kira? Anggaplah 1 tahun. 1 tahun putus. Pernah marah-marah nggak karena lampunya putus? Masa sih kalau udah belinya setahun putus nggak? Nggak pernah marah kan? Udah wajar. Kalau lampu beli setahun putus nggak ada yang marah karena wajar memang segitu umurnya. Kalau ibu beli motor sekarang 10 tahun rusak, ya ibu nggak akan marah. Kenapa? Memang umurnya motor 10 tahun. Tapi kalau dia, saya kasih motor, baru 2 tahun rotok motornya rusak karena dia salah perawatan, salah kasih bensin, harusnya bensin dia isiin solar, atau dia pretel-pretelin segala macam gitu ya. Terus saya lihat, kok kamu, saya pikir kamu loyal sama saya, nurut sama saya, kok motornya nggak dijaga? Benar nggak? Kok motornya nggak dijaga? Baru 2 tahun motor udah rusak. Saya pikir kamu nurut sama saya. Harusnya kalau saya kasih hadiah, dijaga dong. Benar nggak, Bu? Nah, sekarang pertanyaannya, ibu dikasih apa aja sama? Dikasih lambung, benar nggak? Sampai umur berapa tuh lambung bekerja harus? Sampai mati kan? Ibu rencana mati umur berapa? Anggaplah rencana mati umur 60 misalnya gitu ya. Berarti lambung harus bekerja sampai umur 60 dong. Lah kalau umur 35 sudah sakit mah gara-gara sering dimakanin sambal, salah siapa kira-kira? Marah nggak kira-kira Allah nanti? Marah nggak Allah kira-kira, Bu? Marah, emang punya siapa itu lambung? Punya Allah. Benar nggak? Kalau ibu punya jantung, sampai umur berapa jantung ibu kira-kira? Seumur hidup. Nah kalau jantung yang umur 36 sudah rusak gara-gara salah makan, salah dimasukin makanan, kira-kira Allah marah apa enggak? Marah. Katanya kamu taat sama saya, kok saya kasih jantung nggak dijaga? Makanya esensinya makanan baik itu ke situ, Bu. Ada satu hari nanti ibu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya nanti kan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ya kan? Wa tashhadu arjuluhum. Nanti ada satu saat nanti ibu mulutnya diem, yang ngomong tangan, yang ngomong kaki. Dia bersaksi tuh. Tangan akan bersaksi, Allah ini tangan sudah dikasih sama engkau, tapi dipakai buat nabok orang misalnya gitu ya. Harusnya dipakai buat beramal soleh, tapi dipakai buat mencuri. Dia lapor nanti ibu nih. Ini mata akan lapor, ya Allah ini mata harusnya dipakai buat kebaikan, tapi dipakai buat yang buruk-buruk, ngelihat aurat perempuan gitu kan. Mulut akan bersaksi nanti kulit ngomong. Ini mulut dipakai buat ngomongin orang. Ya. Betul nggak, Bu? Iya. Kalau betul-betul nyembah Allah, jaga makanannya supaya organ tubuh kita tetap berfungsi normal sampai meninggal dunia. Kalau rusaknya pas meninggal dunia, kira-kira Allah marah nggak? Enggak lah, emang di situ udah selesai kok. Benar nggak? Ya kan? Udah habis di situ. Masa iya sih? Begitu ibu meninggal terus Allah marah. Kenapa? Jantungnya kok berhenti di umur kamu meninggal? Ya memang di situ selesai. Clear ya? Ini bukti kalau makanan saja sebagai bukti kita menghamba. Jadi mulai hari ini jangan cuma sekedar cari makanan yang murahan, enakan, banyakan kan gitu ya. Gratisan. Tapi cari makanan yang halal dan baik. Ibu pernah makan babi? Oh, serius nih. Babi, ibu mungkin nggak pernah makan dagingnya. Tapi tahu nggak ada kuas dari bulu babi? Pernah lihat nggak? Ini nanti jadi dakwahnya teman-teman Paskas nih. Ibu kalau beli martabak pinggir jalan, lihat kuasnya. Ada kuas dari bulu babi loh. Ada. Hati-hati. Nanti ya, jadi tugas Paskas jelasin ke teman-teman nih. Ke ibu-ibu. Udah. Ya, nah, jadi nanti kalau ke tukang martabak, saya kalau ke tukang martabak selalu lagi lihat dulu, Bang. Lihat kuasnya. Oh, saya nggak pakai kuas, Pak. Saya tahu udah pakai bulu babi. Makanya saya pakai apa itu yang spatula yang gitu yang dari plastik. Nah, aman. Tukang cukur kan pakai kuas juga tuh yang buat sabun-sabun. Hati-hati, lihat tuh, itu ada yang pakai bulu babi. Ibu bikin nastar, suka dikasihin telur kan terakhir kan. Nah, kuasnya itu jangan cari yang murah.
Itu kalau beli yang 2.000 3.000 bisa diduga bulu binatang. Karena kalau yang food grade yang buat makanan harganya nggak segitu. Harganya lebih mahal. Ya, bisa 15 ribuan tuh. Kuas yang bulu babi umumnya murah, yang gede-gede aja itu paling 10.000 15.000 yang gede-gede. Cat, Bu. Catnya halal, rumahnya halal, nggak pakai riba, nggak pakai apa. Begitu ngecat, kuasnya pakai kuas bulu babi. Jadi babi itu sekarang sudah berganti. Iya, ada yang babi jadi marshmallow, jadi permen yang lembek-lembek itu, Bu. Makanya kalau anak-anak beli permen itu kasih tahu nih, permen ini harus cari yang ada logo halalnya. Kenapa? Karena marshmallow itu dulu awalnya dari kulit babi. Kulit babi. Ya, jangan sebut merek di sini, nanti ada yang lihat di sini. Ya. Ya, makanya lihat ada logo halalnya apa enggak gitu. Jadi mulai sekarang Ibu nanti kalau mau belanja lihat logo halalnya. Jangan lihat harganya doang. Ya. Suka minum samyang, mie samyang dari Korea. Pedes-pedes gitu ya, sama pedesnya kayak seblak, enak tuh ya. Hati-hati loh, ramyun kayak gitu ada yang nggak pakai halal, itu mengandung minyak babi juga. Hati-hati. Iya, hati-hati. Makanya hari ini mau beli makanan harus banyak-banyak ingat Allah, menghamba, ya Allah saya beli makan bukan cuma sekedar kenyang, bukan sekedar murah, tapi harus halal dan baik. Ya, harus halal dan baik sebagai bukti menghamba, karena kita pengen doa kita dikabulkan Allah kan. Bagaimana kita doanya dikabulkan Allah kalau makanannya ternyata tidak halal? Kalau nggak tahu, Ustaz. Kan udah tahu sekarang kan. Nah. Ya kalau yang sudah lewat tinggal bertobat, Bu. Itulah kebaikannya Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Ibu nggak tahu, silakan tobat saja, selesai. Tapi sekarang udah tahu loh. Nah, sekarang sudah terkena beban. Kalau mau beli makanan nanya dulu, Pak, kuasnya pakai bulu babi apa enggak? Iya, dan banyak yang nggak tahu, Bu. Tukang ayam bakar. Kenapa, Bu? Loh, kan kalau tukangnya marah, ya Ibu nggak jadi beli di situ, selesai gitu aja. Nanyanya yang baik kan gitu aja. Saya pernah beli kok. Istri saya mau beli, ayah beli ayam bakar dulu. Oke, sebentar. Dia bakarnya di depan pinggir jalan. Kuasnya jelas banget tuh merek yang itu. Wah, nggak jadi deh. Pak, ini kuasnya bulu babi loh. Ah, masa sih Pak? Nah, kaget dia. Kalau nggak tahu, buktinya apa? Coba bakar, begitu dibakar bau rambut kebakar, bau daging kebakar, itu berarti bulu binatang. Nah, tuh. Alhamdulillah hari itu bawa kuas. Ya, jadi kita kasih kan. Ntar Pak, besok kalau Bapak udah ganti nggak pakai ini, besok baru saya beli. Hari ini saya nggak beli. Iya kan? Karena masih kuas yang itu. Ya, sekali lagi Bu, yang dikejar bukan hasilnya, tapi perjuangannya. Jadi hari ini Ibu berjuang membeli makanan yang halal dan baik. Makanya saya menyarankan kalau ada teman-teman yang produksi makanan, ya beli ke teman-teman dulu aja. Misalnya Ibu produksi risol, ya sudah belinya ke sini. Ibu beli apa produksi bala-bala, ya belinya ke situ, jangan terus ke sono terus. Ya, karena kalau Ibu beli minuman di warung yang ada merek-mereknya itu, ya yang ada merek bulan Januari, bulan Maret, ya mereka itu beli minuman bisa jadi buat keuntungannya buat dia beli mobil. Tapi kalau Ibu beli di warung tetangga, keuntungannya buat apa kira-kira? Buat beli mobil apa buat bayar sekolah kira-kira? Jadi kita nolongin saudara muslim. Jadi kalau di sini ada yang jualan warung di rumah, beli ke situ aja. Jangan dulu ke sana. Karena kalau beli di sana dia pakai buat menikmati kekayaannya dia. Tapi kalau kita beli di warung tetangga itu relatif buat bertahan hidup, Bu. Benar nggak? Iya, benar. Ya kan? Jangan-jangan dia lagi belum bisa bayaran sekolah. Ntar lah nak, nunggu dagang nih laku dulu nak, ya kan? Kita pikirnya dia enak aja, dagangannya banyak gitu. Padahal nggak laku, nggak ada yang beli. Oke Bu ya? Ini syarat terkabulnya doa, cuma sebagian ini belum selesai, masih banyak sekali. Bukti taat kepada Allah harus menghamba, ya. Sholat harus menghamba, sedekah harus menghamba, puasa harus menghamba, makan saja harus menghamba. Jadi selera nggak selera nomor 2. Kalau Ibu bisa makan yang halal dan baik dan sesuai selera, alhamdulillah. Tapi kalau hari ini nggak makan yang sesuai selera, asalkan halal dan baik, tetap alhamdulillah, bersyukur juga. Jangan jadi bilang saya nggak bisa makan, nggak ada teri kacang. Ya kan? Nggak begitu ya. Oke, saya pikir itu aja.
Zuhur hari ini jam 11.50 kalau nggak salah. Silakan kalau ada mau tanya jawab. Mangga kalau mau di offline kan nggak apa-apa. Ya, saya pikir itu aja yang bisa disampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini jadi keterampilan ya Bu. Ini bukan cuma buat dibaca, dipelajari, tapi dipraktekkan nanti di rumah. Sholat pasang mental menghamba. Ya, baca Quran mentalnya menghamba. Makan mentalnya menghamba, bukan mental nafsu makan. Jadi makan itu nafsu nggak nafsu penting, yang penting menghamba. Kenapa? Karena tujuan makan nomor 1 bertahan hidup Bu. Betul nggak? Tapi kebanyakan orang hari ini tujuan makan adalah gaya, benar nggak? Iya. Usikum wa nafsi bitaqullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.